buktinya sudah Doktif pegang. Doktif coba mau nanya sih ke teman-teman dokter, bukan penyakit sih, diagnosa amnesia guys. Amnesia itu sebenarnya penyakit menular apa enggak sih? Amnesia itu bukan penyakit menular loh, pengetahuannya Doktif. Tapi di gerombolan sirkus jadi penyakit menular gitu. Hah? Ada apa sih ya? Udahlah ya Andrea Situngkir. Kamu kok panik banget sih ketahuan kalau kamu tuh just tipper? Udah jelas kamu just tipper. Kalau dokter itu tidak boleh melakukan just tipper. Dalam arti just tippernya apa? Kamu melakukan just tipper kosmetik. Ya, kamu beli dari Bangkok. Kamu beli dari titipan orang-orang. Buktinya semua Doktif ada. Ya, transaksinya ada. Lengkap semua. Gitu loh. Terus kamu kok bisa amnesia dengan semua perbuatan kamu itu perbuatan melanggar hukum loh. Buktinya apa? Buktinya Bea Cukai Medan, Kuala Namu menyita barang kamu. Kamu lanjutkan prosesnya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Itu lagi ada apa ini namanya ini? Melaporkan untuk dapat displit laporan. Apa itu displit kamu itu kalau belajar yang bener ya. Jadi kalau mau lulus jangan nyogok ya. Jangan kebiasaan nyogok. Mungkin kalian kebiasaan nyogok, jadi grup penyogok. Ya, gitu. Heran Doktif ini sama kalian ini. Doktif nggak Doktif difitnah ya. Jadi yang namanya difitnah harus ngebela. Kamu yang bagian bujur-bujur udah nggak usah ikutan deh. Masih aja kepo. Tapi nggak apa-apa sih guys. Kalau bujur masuk enak. Bujur masuk jadi naik algoritmanya Doktif. Gitu. Ini dong share-share ke para gerombolan sirkus. Kan mereka punya sarang bujur tuh. Jadi pada masuk, kan mereka ternak bujur tuh gerombolan sirkus. Suruh masuk ke sini biar naik algoritmanya Doktif. Gitu, bagus. Doktif tuh nggak takut ya, nggak ada takutnya. Terus ditakut-takutin dengan status tersangka. So, ada apa dengan tersangka? Tersangka karena membongkar kejahatan dari AS, membongkar kebohongan dari AS. Kenapa takut? Yang ada Doktif bangga. Doktif bangga karena kebohongan kamu, kebusukan kamu terbongkar depan masyarakat. Ya, bangga Doktif gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya Doktif takut. Ada dibilang stop membuli, itu lihat kalian tuh, itu bully apa bukan itu? Nih kalian lihat nih. Jadi kalian itu ya kalau mau komen pikirin dulu, tuh lihat tuh. Itu siapa tuh? Andrea Situngkir. Ya, gitu. Lihat dong tuh. Jadi kalau mau komen tuh mikir, kalian itu netizen Doktif tuh khusus adalah netizen yang berakal sehat dan cerdas, smart people, ya. Doktif ajarin kalian buat pintar, cerdas, ya. Tuh lihat, gitu. Hah? Siapa yang bully? Jadi nggak usah nyuruh Doktif nggak membuli. Ini orang lo gerombolan sirkus amnesia harus diobatin, ya. Penyakitnya harus diobatin. Jadi kalian pada berobat ya ke dokter, ke psikolog. Kenapa saya bisa amnesia? Dengan semua perbuatan saya. Gitu. Persekusi gimana? Persekusi tetap jalan ya guys. Kan kemarin sudah dipanggil 3 orang lagi. Itu juga sama amnesia pula. Dibilang Doktif dibilang perampasan kebebasan. Pak lawyer Pak Petrus ya, perampasan kebebasan tuh bukan berarti disekap, diikat tangannya, enggak begitu Pak, enggak letterlek begitu Pak. Doktif nggak bisa keluar dari rumah makan, itu sudah perampasan kebebasan Pak. Mana perampasan kebebasan Pak? Mana kok Doktif ngajarin lawyer nih gimana ceritanya sih? Gitu loh ya. Mobil dihadang, mobil Doktif dihadang. Kalian jangan amnesia, itu mobil-mobil gerombolan sirkus. Videonya, CCTV-nya ada semua. Nanti Doktif keluarin loh ya. Ya. Terus ada lagi yang siapa itu namanya itu, aduh Doktif nggak ngerti siapa itu yang lari melepas baju. Udah, pokoknya CCTV itu semua nanti bakalan Doktif tayangin lagi supaya kalian yang amnesia pada inget ya. Perampasan kebebasan. Hai Nova, konsumen ya. Ke Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi laporan dari DRL yang melaporkan Doktif pencemaran nama baik karena white tomato. Nah, di situ kan udah paham kan? White tomatonya aja udah jelas menipu. Enggak, bukan dirilis, bilang aja menipu. Emang nipu gitu. Mau ngomong apa? Laporin, Dera, coba bilang WT menipu gitu. PT kamu nipu, udah. Mau ngomong apa kamu? Gitu. Itu udah jelas, Badan POM udah merilis. Gitu. Cuman seharusnya nanti Doktif bakalan minta untuk adanya laporan pidana ya. Kenapa? Karena ini jelas sudah melanggar, berjalan bertahun-tahun. Siapa yang suruh pasang stiker tomat itu? Udah nggak ada tomat putihnya, dipasang stiker tomat putih, pakai profesi dokter. Sekarang ngurusin soal pemerasan.
Kamu sadar nggak? Coba Doktif ingetin lagi ya, Doktif ingatkan lagi tentang penyogokan yang dilakukan oleh DRL. DRL, kamu lupa ya? Kamu kan nyogok NM 2 miliar. Ini pengakuannya NM ya. NM mengakui ke Doktif. Waduh, ini alamat masuk terowongan dah. Hilang apa nggak sinyalnya? Ini macet banget ya. Macet banget guys. Jadi NM mengakui ke Doktif bahwa beliau menerima dana 2M dari DRL. Untuk apa? Untuk menutup mulut NM. Ya, jadi NM kok udah keluar-keluar nih bener guys ya. Apa keluar-keluarnya? Keluar-keluarnya adalah DRL meminta saham 20% kepada owner Brande inisialnya M untuk memperbaiki citranya. Makanya muncullah podcast mereka. Paham kan? Jadi ada kontrak guys, pemberian saham 20%. Kalau nggak dikasih saham 20%, maka nama kamu nggak akan aku perbaikin. Itu namanya pemerasan bukan? Wah, teralip. Coba Doktif tanya ke DRL, jangan amnesia juga deh kamu. Orang lagi susah, udah jatuh, sama kamu kasih tangga lagi, ketimpuk tangga. Ya, kamu minta lagi saham 20%, ada perjanjiannya. Dan itu kamu ucapkan dan direkam sama TNM. Ya, makanya TNM keluar-keluar. Kan kamu sendiri yang bilang, saya minta saham 20% dari owner Brande inisialnya M untuk memperbaiki namanya di publik, masuk ke podcast saya. Kan begitu kan ya? Nah, sekarang Doktif tanya, itu pemerasan bukan namanya? Gitu. Bener nggak? Jadi jangan lupa amnesia semua kerombolan sirkus DRL. Oh iya, ada 2 pertanyaan. Satunya lagi pertanyaan, kamu bahas soal podcast yang pemerasan itu kok sudah nggak pakai kopiah, udah nggak pakai sorban, gitu ya. Jadi identitas kopiah dan identitas pemakaian sorban itu hanya digunakan pada saat jualan guys. Ya, malu ketahuan sama Doktif kalau kamu mau mempermainkan agamanya Doktif. Malu ya, gitu. Sekarang Doktif bilang ya, kamu fokus. Ya DRL, kamu fokus dengan panggilan di Polda Metro Jaya. Istrinya kamu sudah dipanggil 2 kali, kok nggak datang DRL? Kenapa? Ya tatut DRL tatut. Udah hadepin, ya. Jadi nanti insya Allah sebelum Lebaran sudah naik sidik, ya guys ya, karena bukti-buktinya udah jelas banget, nyata banget ya, gitu. Jadi Doktif percaya kinerja Polda Metro Jaya. Ya, siap-siap. Udah kamu fokus aja DRL, gak usah podcast sana sini, podcast sana sini, giring opini. Nanti NM kalau ngoceh kamu kena, ya. Cuman kamu berani ngocehnya karena NM-nya lagi di dalam. Coba kalau NM-nya keluar, kamu gak akan berani karena kamu sudah nyogok NM. Ya, gitu. Itu ceritanya dari TNM. Ya guys ya, jadi banyak nanti yang akan dibongkar sama TNM. Doktif tidak tahu keseharian beliau. Ya nggak mungkin dong Doktif ngawasin. Tapi Doktif mendengarkan pengakuan dari beliau sendiri. Ada rekamannya guys ya. Rekaman kalau DRL itu menandatangani perjanjian kontrak bahwa owner Brande inisial M itu harus memberikan saham 20% kepada DRL agar namanya baik gitu, untuk memperbaiki citra owner Brande si M ini gitu ya. Cuman sayang sih TNM-nya belum bicara soal itu. Nanti insya Allah di persidangan lah beliau akan bicara soal itu. Karena beliau itu kalau ngomong ya itu benar guys, benar-benar ya, itu memang itu fakta nyata. Fakta itu. Dan beliau kan bercerita, Doktif nggak terkait apapun dengan ini. Itu pun beliau ceritakan, gitu, ya. Oke.